Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imalasis dari kelas C24F dengan NIM 2404075510040. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Musfira, SPD MP. Nah, adapun film yang sudah saya tonton dari film Anak Berkebutuhan Khusus itu dengan berjudul Saudaraku Berbeda. Yuk, simak dari gambaran singkat dari film tersebut. Cerita ini dimulai dari keluarga yang beranggotakan 4 orang. Ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Nah, kakaknya ini laki-laki yang bernama Bima dan adiknya ini perempuan bernama Marsha. Suatu hari adiknya ini mengajak kakaknya untuk bermain bersama. Entahlah itu sedang bermain puzzle, tapi kakaknya ini tidak mau untuk bermain bersama. Jadi Marsha ini heran terus kenapa kakaknya ini tidak mau bermain bersama, padahal dia mengajak kakaknya hanya untuk bermain kan. Tapi Bima ini tidak mau. Nah, setelah itu suatu hari Bima ini sudah masuk sekolah. Pertama kalinya Bima masuk sekolah. Nah, Bima ini diantar oleh ibunya dan juga adiknya ke sekolah. Setelah itu Bima tidak pengen sekali untuk masuk ke dalam kelas untuk melakukan pembelajaran. Sampai-sampai gurunya itu membujuk Bima, bagaimanapun dia harus masuk katanya. Nah, terus ibunya ini dan Marsha menunggu di depan kelas untuk mengawasi Bima agar tidak keluar dari pembelajaran tersebut. Nah, pada suatu hari, singkat ceritanya, ibunya ini ketemu dengan seorang anak yang anak berkebutuhan khusus juga, sama seperti anaknya si Bima ini. Anak ini namanya si Tama. Ibunya ketemu dengan Tama. Tama ini langsung mengambil barang yang ada di tangan ibu Bima, sehingga ibunya Bima kaget untuk kenapa anak ini tiba-tiba langsung mengambil barangku, sehingga ibu dari Tama ini datang. Dia menanyakan, minta maaf kepada mamanya dari Bima. Maaf ya Bu, karena anak saya ini memiliki gangguan autisme. Nah, ternyata gangguan autisme itu memiliki ciri-ciri sama seperti dengan anaknya si Bima. Yang pertama, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, susah bergaul dan berteman banyak orang. Dia sering berteriak. Selanjutnya, dia juga tidak suka dengan suara yang berisik. Jadi dia akan terpengaruh dari suara berisik tersebut. Nah, mamanya Bima ini terkonek dengan hal tersebut karena kenapa anaknya si Bima ini seperti keadaannya dari si Tama ini yang tadi yang datang. Nah, singkat ceritanya, sehingga mamanya dan bapaknya si Bima, ayahnya si Bima itu berinisiatif untuk datang ke psikolog melakukan pemeriksaan terhadap Bima, dan ternyata betul Bima itu mengalami gangguan autisme. Pada saat di sekolah, banyak sekali anak-anak yang tidak suka dengan Bima, menghindari Bima karena katanya kenapa perlakuannya seperti itu, sering berteriak, tidak mau bergaul dengan temannya. Jadi anak-anak di sekolahnya juga itu menghindari Bima karena tidak pengen berteman dengan Bima. Nah, setelah itu adiknya ini adiknya Bima yang namanya Marsha, dia itu masih terus menganggap kakaknya itu dengan penuh kasih sayang karena dia sayang sama kakaknya. Dan si Marsha ini betul-betul adik yang tidak memandang kakaknya bahwa kakaknya sedang sakit, mengalami gangguan dan memiliki gangguan yang sangat spesial terhadap yang berbeda dengan dirinya. Nah, pada akhirnya Bima ini
tidak disekolahkan terlebih dahulu di sekolah-sekolah dasar yang telah disekolahkan tadi sekolah yang normal, tapi dia disekolahkan ke sekolah inklusi, lebih tepatnya ke sekolah inklusi atau biasa juga dikatakan dengan sekolah SLB, yang dimana tempat anak-anak berkebutuhan khusus di sana. Jadi ibu dan ayahnya juga tetap menerima anaknya dan tetap menyayangi anaknya dan tidak membandingkan anaknya dengan orang lain. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari film tersebut yaitu, dari film tersebut itu kita bisa belajar bahwa bagaimana ketulusan, kejujuran, karena mereka itu mengekspresikan perasaannya apa adanya tanpa berpura-pura. Mereka juga mengajarkan kepada kita untuk lebih sabar dan juga berempati, karena setiap anak itu memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dalam pendidikan inklusi, keberadaan anak autisme itu membantu kita untuk memahami bahwa perbedaan itu bukanlah kekurangan, melainkan keunikan yang harus kita hargai. Jadi, jika saya menjadi guru dan mendapatkan anak ABK seperti pada film tersebut, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, kita targetkan dulu, kita observasi dulu selama 1 sampai dengan 2 minggu. Kita catat bagaimana trigger dia seperti suara bisingnya, perubahan jadwalnya yang memicu tantrumnya dia, seperti Bima yang sering menutup telinganya dan berteriak. Selanjutnya kita targetkan skill sosial seperti kontak mata, menyapa teman, dan akademik dasarnya. Nah, selanjutnya kita libatkan psikologi sekolah untuk diagnosis resmi jika belum ada. Nah, kita harus menggunakan kata-kata dan komunikasi yang jelas kepada anak itu. Kita juga bisa menggunakan pendekatan visual seperti metode jadwal bergambar, kartu, isyarat visual, dan yang bisa mengelola perilaku positifnya. Dan kita nggak bisa membandingkan dia dengan orang lain atau anak yang lain karena anak ini spesial. Dan ketika dia sudah bisa melakukan hal yang mungkin kecil baginya, yang bisa merubahnya, kita bisa memberikan dia reward atau hadiah yang bisa menumbuhkan semangatnya, yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahunya terhadap pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dan salah kata saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.